Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Allah Akbar. Alhamdulillah, ya baik. Meskipun kita sedang dalam keadaan banyak wabahnya, tapi semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita harus belajar dari rumah pada saat ini, tapi semoga hal itu tidak mengurangi semangat kita untuk selalu menuntut ilmu. Seperti itu ya teman-teman. Baik. Iya, Bu. Pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang zakat. Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Bu. Baik. Nah, kita akan mempelajari tentang zakat. Kira-kira ada nggak yang tahu kenapa kita itu harus mempelajari tentang materi zakat ini? Kenapa coba? Ada yang tahu? Ada yang bisa memberikan jawaban? Mbak Husna, coba kenapa kita harus mempelajari tentang zakat? Ya, kita harus mempelajari tentang zakat karena zakat ini adalah sesuatu hal yang penting ya bagi seorang muslim seperti itu. Karena sebagai seorang muslim kita itu terbebani tentang kewajiban zakat ini. Nah, zakat ini termasuk dalam rukun apa? Rukun? Ya, zakat termasuk dalam rukun Islam. Yang keberapa? Yang keempat. Baik, betul sekali ya. Zakat termasuk ke dalam rukun Islam yang keempat seperti itu. Nah, jadi kita harus mempelajarinya supaya kita tahu tentang makna zakat itu sendiri. Nah, kemudian pengertiannya, nah zakat itu berasal dari kata bahasa Arab yang berbunyi zakatun, yang berarti bersih, suci, dan berkembang. Nah, makna lain dari zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila harta yang dimiliki itu telah mencapai syarat yang ditentukan. Nah, karena zakat itu dikeluarkan dengan aturan tertentu dan kewajibannya itu ditetapkan dengan syarat haul dan nisab. Nah, seperti ini ya. Nisabnya itu disebutkan dalam sebuah hadis dari Jabir dan Abu Sa'id dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak ada kewajiban zakat terhadap harta yang jumlahnya kurang dari 5 uqiyah atau kurang lebih 20 dinar atau 200 dirham. Hadis riwayat Bukhari. Nah, itu tadi. Jadi zakat itu wajib mengeluarkannya ketika harta yang kita miliki itu sudah mencapai nisab. Kemudian dasar dalilnya kewajiban zakat itu tertulis dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Coba Mbak Rara dibacakan Qurannya, ayatnya. Baik, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa tusalli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum. Wallahu sami'un alim. Sudah, Bu. Terima kasih ya Mbak Rara. Ya, bunyinya tadi, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu
menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, kemudian dari hadisnya adalah dari Ibnu Abbas ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk menjelaskan perihal zakat. Dan salah satu pesan Rasulullah adalah fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka. Zakat itu diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka dan disalurkan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Muttafaqun alaih. Nah, terus kemudian kapan waktu dikeluarkannya zakat? Nah, waktu dikeluarkannya zakat itu kalau zakat fitrah dibayarkannya setahun sekali pada saat bulan Ramadan. Dan biasanya kalau di Indonesia ini pembayarannya dilakukan saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jadi zakatnya bisa dilakukan pas hari puasa terakhir atau enggak pagi hari sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri seperti itu. Dan perintah zakat ini pertama kali itu diwajibkan pada saat tanggal 2 Hijriah seperti itu. Nah, kemudian zakat ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada zakat mal dan yang kedua ada zakat nafs. Nah, zakat mal itu adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah memenuhi persyaratan dikeluarkannya. Nah, kemudian ada zakat nafs, yakni zakat jiwa yang dinamai juga dengan zakat fitrah yang diwajibkan pada akhir puasa Ramadan bagi setiap muslim, baik itu anak kecil maupun orang dewasa, laki-laki ataupun perempuan, baik mereka itu merdeka ataupun hamba sahaya. Kemudian tujuan diwajibkannya zakat ini sebagaimana yang telah tersebut di sini. Yang pertama, sebagai untuk mensucikan diri dari sifat kikir. Yang kedua adalah mendidik untuk berinfak dan suka memberi. Yang ketiga itu manifestasi syukur, yaitu supaya kita itu bersyukur atas harta yang kita miliki. Kemudian yang keempat adalah mengobati hati dan cinta dunia. Yang kelima, mengembangkan kekayaan batin. Dan yang keenam adalah memiliki rasa empati dan simpati dengan sesama seperti itu. Kemudian apa saja barang yang harus dizakati? Yang pertama itu adalah al-milk at-tam, yaitu harta yang telah dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah yang didapatkan oleh sendiri-sendiri seperti itu. Yang kedua adalah an-nama, yaitu harta yang berkembang seperti perdagangan, peternakan, deposito, dan lain sebagainya. Nah, harta yang wajib dizakati itu apabila telah mencapai nisab, artinya mencapai suatu ukuran tertentu. Harta yang dimiliki itu mencukupi kebutuhan pokok. Dan yang terakhir telah mencapai haul atau 1 tahun dimilikinya. Nah, kemudian berapa jumlah harta yang harus kita keluarkan? Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Bahwasanya dalam kita berzakat itu tidak asal zakat saja, tetapi ada ukurannya. Berapa jumlah yang harus kita keluarkan atau yang harus kita zakatkan dari harta yang kita miliki. Nah, wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Nah, nisab zakat penghasilan itu sebesar 85 gram emas per tahun dan kadar zakat penghasilan senilai dengan 2,5% dari harta yang dimiliki. Jadi, nisab zakat itu adalah batasan apakah kekayaan itu wajib dizakati atau tidak. Nah, jika harta yang dimiliki seseorang itu telah mencapai nisab, maka kekayaan tersebut wajib untuk dizakati. Tetapi jika harta yang kita miliki belum mencapai nisab, maka tidak wajib untuk berzakat seperti itu. Nah, kemudian ada 8 golongan penerima zakat. Zakat itu tidak kita bagikan secara percuma saja ya, tetapi ada golongan yang
memang orang itu wajib untuk kita zakati gitu. 8 golongan penerima zakat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf. Kemudian untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, 8 golongan ini mencakup apa saja? Yang pertama itu ada fakir, yakni orang miskin yang dia itu memiliki sedikit harta, sehingga sangat sulit baginya untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tanggung jawabnya dan tanggungannya. Kemudian yang kedua itu ada miskin, yakni orang yang memiliki sedikit harta tetapi masih belum mampu memenuhi kebutuhan hariannya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada amil zakat, ada amil, yakni orang yang membantu untuk menyalurkan zakat. Yang keempat itu ada riqab, yakni hamba sahaya atau budak. Yang kelima itu adalah gharim. Gharim adalah orang yang memiliki hutang dan kesulitan untuk melunasi hutangnya. Kemudian yang keenam ada mu'alaf, yakni seseorang yang dia itu barusan masuk Islam dan masih lemah imannya. Kemudian yang ke-7 adalah fisabilillah, yakni orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Dan yang ke-8 adalah ibnu sabil atau musafir. Nah, kemudian sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan atau tidak? Belum ada, Bu. Baik, kalau nggak ada, Ibu punya pertanyaan. Ini ya, true or false. Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Nah, ini teman-teman menentukan apakah kalimat yang ada di slide ini termasuk pernyataan benar atau salah. Seperti itu ya. Baik, coba ya. Kita mulai dari nomor 1 ya. Dari ini. Mbak Fatihatul Husna. Coba pernyataan nomor 1, benar atau salah? Silakan Mbak Husna. Nggak paham tuh maksudnya gimana? Gharim. Iya, di sini kan ada. Oke, Ibu contohin dulu ya. Ibu jawab nomor 1. Nah, di sini kan ada pernyataan. Gharim adalah hamba sahaya atau budak. Nah, pernyataan ini termasuk pernyataan yang benar atau salah? Ini nomor 1 adalah pernyataan yang salah. Kenapa salah? Karena gharim itu maknanya bukan hamba sahaya atau budak, tetapi nah ini dia. Gharim adalah orang yang memiliki hutang. Seperti itu. Paham? Paham, Bu, paham, Bu. Nah, baik. Kalau udah paham, coba Mbak Husna nomor 2. Mana Bu slide-nya, Bu? Ini. Oh ya, ini. Ya. Orang fakir adalah salah satu yang berhak menerima zakat. Betul, Bu. Jadi Oke. orang fakir masuk ke dalam 8 golongan. Ya, baik. Betul ya. Terima kasih Mbak Husna. Oke, sekarang sama-sama. ya, sekarang nomor 3. Coba Mbak Rara nomor 3. Nomor 3, mengobati hati dan cinta dunia adalah tujuan dari zakat. Betul, Bu. Iya, betul sekali ya. Mengobati hati dan cinta dunia itu adalah tujuan dari zakat. Yang keempat, Mbak Anizul. Coba nomor 4.
Bentar. Nomor 4, Bu. Iya. Udah kedengeran? Nisab zakat penghasilan adalah... Suaranya Mbak Anissa kecil sekali ya. Oh iya, Bu, bentar. Sudah, Bu. Ya, sudah. Sebentar, Bu, sebentar. Ya. Ya. Nisab zakat penghasilan adalah sebesar 8 gram per tahun. Betul atau salah? Iya, Salah, betul Bu. atau salah? Katanya Husna. Oh, salah. Salah, Bu. Ya, kalau salah yang betul berapa Mbak Anizul? 2,5 bukan, Bu? Ya. Ya kan 2,5 itu persen ya? persenanya persen. harta yang harus kita keluarkan. Tapi Kalau gram nisabnya itu berapa? 8 gram, betul ya, Bu ya? Ya, kalau nisab zakat, coba kita lihat ya dari tadi materi yang sudah kita pelajari. Apakah nisab zakat penghasilan itu adalah sebesar 8 gram per tahun? Benar apa salah ya? Coba kita cek. Nah, di sini ya, jumlah yang harus dikeluarkan. Nih, di sini, nisab zakat penghasilan sebesar 85 gram emas per tahun. Nah, jadi tadi pernyataannya adalah salah, ya betul sekali. Oke. Nah, yang terakhir kita ini bebas ya, siapa yang tahu boleh jawab. Nih. Dalil wajibnya zakat itu tertulis dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Benar atau salah? Nggak tahu. Wajibnya zakat tertulis dalam At-Taubah ayat 60. Kalau yang At-Taubah ayat 80 itu bukan ini tuh, Bu, yang ini apa 8 asnaf yang pembagiannya. Kalau dalil wajibnya lupa, Bu. Ya. Betul ya, kayak Mbak Husna ya. Bahwasanya Quran surat At-Taubah ayat 60 ini adalah dalil dari apa tadi Mbak Husna? Dari 8 golongan 8 golongan yang menerima zakat. Ya, yang menerima zakat. Berarti pernyataan nomor 5 ini salah. Salah. Terus kalau salah kira-kira betulnya apa? Dalil wajib zakat itu tertulis dalam Quran surat At-Taubah ayat berapa? Coba kita lihat ya. Lupa, Bu. Iya, kita mengulang. Ini ya, dalilnya At-Taubah ayat 103. 103. Nah, baik diingat-ingat ya. Wajibnya zakat Bu, itu ada di Quran surat At-Taubah 103. Tapi kalau golongan yang wajib untuk menerima zakat atau yang wajib dizakati itu tertulis dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Baik. Oke. Bila tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga sehat selalu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Guru. Sehat-sehat. Iya, sama-sama Mbak.